Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia Ini jadinya lawak-lawak saya lihat. Ini ada yang mengaku advokat, ngakunya pengacara, ngakunya anak 9 naga, tapi ngomongnya kok kayak gini gitu loh. Malu atau bapak? Ngaku-ngaku 9 nagaan gitu. Emang kalau 9 naga gimana? Terus udah gimana gitu? Udah wah gitu. Kami petani, kami tinggal di pelosok, kami orang miskin. Terus masalah gitu, sowat gitu dengan 9 naga gitu. Bapak itu kok jadi malah si Novi mau disiram air keras, si Deddy Sumargo disiram air keras. Bukan gitu konsep hukumnya Bapak. Kalau orang hukum itu berbicara fakta sunt potentiora verbis. Fakta yang ada itu nggak boleh diabaikan Bapak. Jadi ini bukan masalah donasi ini diberikan. Ada fakta-fakta yang ditemukan penyalahgunaan daripada donasi itu. Itu kalau orang hukum Bapak, kalau ngomongnya jadi harus bijaksana sebagai orang hukum gitu. Woi Alvin, bibir doer, mulut ember, mulut perempuan. Bagaimana kalau tantangan itu dibalikkan ke dirimu? Ya, kembalikan ke dirimu. Kan kau kelakuan kan sama dengan si Agus itu. Ya, arogan, bicaranya arogan. Makanya si Agus itu dapat siram air keras karena bicaranya arogan. Dan setelah dibantu pun masih tetap arogan. Dan kalau begitu, balikkan pada dirimu sendiri. Ya, kalau kau nolongin orang, lalu dibegitukan, apa responmu? Dan kalaupun kau ditantang Pak Novi, kalau kau ada di posisinya Pak Novi, lalu kau ditantang seperti itu, dikasih uang 3 miliar, lalu kau siram matamu sendiri dengan pakai air keras, apa kau mau? Dasar laki-laki mulut ember. Konsep hukumnya nggak seperti itu, menantang Novi dengan harga mobil 3 miliar untuk menyiram wajah Novi dengan air keras gitu, kemudian diberikan mobil seharga 3 miliar. Jangankan Novi, pengemis di pinggir jalan juga nggak mau disiram air keras dikasih harga mobil 3 miliar itu juga. Coba aja tanya. Itu pengemis-pengemis di pinggir jalan juga nggak mau. Artinya itu bukan seperti itu konsepnya atau konstruksinya. Kalau kita mencari sebuah penyelesaian nggak seperti itu juga. Apalagi ada statement mengatakan bahwa nanti rumah Novi, rumah Densu itu bisa untuk disita atau diambil katanya gitu untuk mengganti kerugian imaterial dari Agus. Nggak begitu konsep hukumnya, ini kelantur kemana-mana jadinya. Perbuatan terhadap suatu tindak pidana dilakukan oleh Aji terhadap Agus. Artinya Aji lah yang menyebabkan suatu kejadian tersebut, sehingga menyebabkan adanya luka dan kebutaan terjadi pada diri Agus. Hukum itu, tindak pidana itu nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Itu adalah dasar hukumnya adalah hukum pidana, di mana terjadi penyiraman air keras itu dilakukan oleh saudara Aji terhadap Agus. Artinya Aji yang berbuat salah. Hukum pidana itu nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kemudian orang lain suruh mengganti, rumah Densu, rumah Novi suruh disita, diambil. Dari mana konsep hukumnya seperti itu? Terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Novi, masalah uang donasi, nggak usah melebar kemana-mana. Apa yang sudah ditawarkan dari awal itu sudah benar, sudah tepat. Hanya saja penggiringan opini, penafsiran dari berbagai macam pendapat para praktisi hukum, ini yang terkadang juga perlu ditafsirkan bersama. Carilah solusi yang baik, yang bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini saya heran, setiap kali ada ganti kuasa hukum ribut lagi. Ada ganti kuasa hukum ribut lagi. Ini kapan mau selesainya persoalan ini? Dan untuk korban Agus juga saya sampaikan bahwa yang mengalami kekerasan atau korban tindak kriminal itu bukan cuma Agus sendiri. Di negara kita ini banyak, ada korban yang ditembak meninggal, yang dibacok, yang kemudian cacat permanen, tangannya putus, kemudian wah macam-macam tindak pidana itu ada. Nggak ada penggalangan donasi. Cuma Agus ini yang justru digalang donasi malah jadi gaduh kemana-mana. Ini sebenarnya persoalan ini bisa selesai apa tidak? Kami juga melihat persoalan ini nggak kelar-kelar, juga bingung jadinya. Gimana jadi ngelihat menafsirkan ini ya? Lelah juga melihat setiap hari dengan tontonan-tontonan seperti ini, seperti tidak mendidik, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Harusnya persoalan ini close, ini tidak perlu lagi ditayangkan terus dengan narasi-narasi yang ngawur kalau menurut saya. Sudah Novi kemarin juga dibully dengan adanya masalah narkoba lah, kemudian masalah ranmor lah. Hari ini lagi masalah apa lagi dan sebagainya. Lelah juga dengarnya gitu. Ini tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Cerdaslah kita sini memberikan pendapat hukum kepada masyarakat dan berikanlah edukasi kepada masyarakat. Terima kasih, salam cerdas hukum. Oke, buat Bapak yang terhormat, kalau Bapak memang punya duit banyak betul ya,
kasihlah buat Agus berobat. Gak usah tantang-tantang Teh Nopi suruh siram matanya pakai air keras. Kasih aja uang Bapak sama Agus, itu beres ya. Sekarang gini, Bapak punya hati nurani nggak? Teh Nopi seorang perempuan, Bapak dilahirkan dari rahim perempuan. Apa patut seorang bapak yang berpendidikan ngomong seperti itu sama perempuan? Bapak, saya ingatkan kembali, mata seorang perempuan adalah intan permata cahaya rembulan yang patut kita jaga, bukan kita rusak, Bapak. Cara yang katanya dia masih ada hubungannya sama 9 naga, ya kan? Dari awal itu kan, itu wajar ada hubungannya donasi si Agus dengan si Densu. Kenapa? Di podcast si Densunya, makanya ada itu donasi. Artinya pada saat si Densu podcast, Novi minta tolong dengan membawa Agus ke podcastnya si Densu. Akhirnya donatur-donatur dari acara si Densu ini bersimpati dan memberikan donasinya untuk si Agus. Wajar dong. Nah, kalau dari awal Novi ada kata menipu atau ingin menyalahgunakan donasi, kenapa nggak ke rekening si Novi pribadi dari awal? Tapi dia nggak ada pikiran lain-lain, dia kasih langsung ke rekening si Agus. Nah, si Agus pakai untuk apa? Kan dia tidak mempermasalahkan, hanya saja aliran dana yang sempat dipakai si Agus itu tidak tepat sasaran, bukannya ke pengobatan matanya, tapi ke hal-hal lain yang melunasi hutang si Wawa lah katanya, yang itu 98 juta yang dia untuk ngisi GoPay-nya kan gitu. Artinya tidak untuk kepentingan pengobatan matanya. Nah, sekarang ini Bapak ini lucu kali ngasih pernyataan. Saya akan kasih kamu 3 miliar kalau kamu berani siram matamu pakai air keras. Balikkan dulu pernyataan itu sama Bapak. Mau nggak Bapak? Seandainya, jangankan 3M, kurasa Densu mau kasih 10M sama Bapak kalau Bapak mau seperti itu. Balikkan lagi omong itu sama Bapak. Mau nggak? Tanya si Densu, pasti dia mau kasih. Bapak masih anggar 3M, dikasih ya kau 10 miliar kalau kau mau itu menyiram matamu pakai air keras. Itu pernyataannya itu. Kan bukan ke situ permasalahannya. Permasalahannya si Agus ini yang menyalahgunakan donasi. Bahkan di podcast terakhir si Novi bilang itu dana masih ada, tidak disentuh sama sekali. Kalau Agus memang mau berobat, ayo. Karena apa? Dari awal kan memang si Novi ini yang membawa, makanya ada donasi itu dan dibantu oleh si Densu. Kita nggak boleh menyalahkan dan menyudutkan si Novi. Si Agusnya ini yang jadi blunder kemana-mana. Begitu datang si FA, datang yang lain-lainnya, sibuk podcast, bukan sibuk mengobati matanya. Kalau memang dia mau sembuh, ngapain dia sibuk podcast? Ya udah, tinggal dia pergi sama si Novi mau berobat ke luar negeri kemana, dananya masih ada. Kan Novi bilang, kalau memang Agus ini memang matanya mau diobati, saya akan tetap mendampingi dia karena uang itu tidak saya sentuh sama sekali. Artinya apa? Novi ini hanya ingin mempertanggungjawabkan bahwasanya betul nggak donasi itu dipakai untuk pengobatan mata Agus. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban dia dari para donatur. Sulit loh mendapatkan kepercayaan Bapak Alvin. Bapak sudah lebih paham itu. Jadi jangan blunder kemana-mana. Harusnya Bapak itu sebagai pengacara, yang saya pikir Bapak itu termasuk pengacara top ya. Harusnya Bapak itu lebih bijak daripada pengacara yang mendampingi si Agus. Ini Bapak malah jadi blunder kemana-mana, malah menantang nggak jelas. Kalau pernyataan itu dibalikkan ke Bapak, balikkan ke diri Bapak. Mau nggak Bapak? Jadi jangan seenaknya gitu loh membuat statement. Harusnya Bapak bilang, lo Agus ayo, itu kan Novi mau, uangnya masih disimpan dengan baik, tidak disentuh seperak pun. Pergi berobat didampingi sama Novi, selesai habis perkara. Macamnya hebat kali lah si Agus ini, sampai ada siaran langsung buat podcast pengacara ikut segala macam. Kayak nggak ada lagi sekarang kerjaan pengacara kami tengok. Maaf kata, pengacara nggak ada harga diri lagi sekarang mengurusi kasus si Agus ini. Emang bisa Agus bayar klien, sedangkan Agus saja minta donasi. Yang berkualitas-kualitas itulah klien kerjai, biar nggak turun performa klien di mata kami masyarakat ini. Nah, kalau memang Bapak itu adalah orang yang memang
mulia. Nah, ngapain untuk itu uang yang 3 miliar? Kasih aja lah sama si Agus biar bisa dia berobat. Ngapain kayak itu, namanya bapak itu angkuh, sombong. Ya kalau memang nggak ada segitu uangmu, udah campakkan aja ke muka si Agus berobat kau. Nah, biar nggak ribut kali si Novi sama si Densu itu. Aku banyak duit, nah campakkan ke mukanya. Setahu itu yang betul Pak, bukan malah jadi menantang nggak jelas kayak gini. Padahal jujur, aku dari dulu suka loh nengok Bapak Alvin Lim ini. Orangnya berani speak up kalau memang si A itu nggak bagus. Berani membuka aib-aibnya di kepolisian. Yang terakhir waktu Bapak masuk penjara tuh, yang Bapak speak up entah apa aja tuh. Gila. Sekarang ku tengok jadi nggak jelas Bapak ini.